Kita madamkan di malam yang penuh berkah ini kecuali ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bukti syukur keluarga besar Kiai Haji Muhammad Amin bin Haji Amin, yang mana malam hari ini tasyakuran dirangkai dengan acara ruwahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Haji Muhammad Amir diawali dengan diutusnya berdua dengan abangnya bernama Haji Muhammad Murada oleh datuknya Haji Muhammad Amin ke Pulau Lombok untuk mengaji di malam hari ini dengan suasana yang sangat bersahaja. Saya yakin suasana ini bukan karena kita ngantuk, bukan. Saya yakin suasana ini bukan karena malam, bukan. Tetapi ada satu kalimat di sana termaktub begini: wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dan dengan mengenal penyebutannya, dengan mengenal daripada penyebutannya, tatayyabatil majalis, maka majlis-majlis yang ada ini menjadi harum, wal mahafil, dan tempat-tempat berkumpul, tempat-tempat kita merayakan kebaikan ini akan menjadi harum. Ini dimaksudkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di mana kita sebut nama sang Nabi, di sanalah akan menjadi buah ketenangan. Dan begitu juga kalau kita mengangkat, menyebut nama daripada pewaris-pewarisnya. Saya merasa sangat jauh untuk layak menyampaikan hal ini, karena firasat saya sangat kuat bahwa beliau ini ulama yang sangat agung. Beliau ini ulama besar dari sejarahnya, dan perlu kita resapi betul, perlu kita sadari, perlu kita bangga. Saya dari tadi berpikir bahwa rupanya kalau Pulau Jawa itu banyak punya kiai-kiai, di Lombok juga banyak punya tuan guru. Ini beliau aslinya dari Labuan Haji, artinya putra daerah asli. Artinya kita punya orang asli Bali ini yang menjadi tuan guru, dan levelnya bukan hanya level Bali, level dunia juga. Karena mondoknya beliau ada di Salatiyah sana di Makkah, yang saat ini menyambungkan sanad keilmuan dipegang oleh As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Alhamdulillah saya sempat sowan di sana. Saya sempat hadir ke rumah beliau, silaturahim ke rumah beliau saat majelis ilmu baca hadis. Saya didudukkan di sebelahnya. Beliau mengucapkan kalimat ahlan wa sahlan ad-da'i min Bali, kata beliau. Ahlan wa sahlan ad-da'i min Bali. Saya merasa tersanjung, tapi tidak pantas kalimat itu untuk dilekatkan kepada saya. Kalau terkait dengan sanad ilmunya beliau ini, kalau saya panggil tuan guru saja, kalau kiai itu ikiai,
Mungkin kalau Gusnya insya Allah lebih ini ya, Kiai kan begitu ya, ini saja begitu. Itu sebutan di Pulau Jawa. Kalau di Lombok itu Tuan Guru. Nah, cuman di Bali ini apa kita sebut sebenarnya? Kalau di Pegayaman sana beli guru. Jadi beli guru begitu ya. Begitu penyebutannya. Cuman kita tidak punya penyebutan yang familiar sampai saat ini. Karena memang dikenalnya kiai-kiai atau ulama di Pulau Bali ini sangat sedikit. Nah, maka perlulah haul begini. Perlu adanya haul begini mengenalkan nama para ulama-ulama besar yang memang asli dari Bali, yang lahir di Bali dan berdakwah juga di wilayah Bali. Dan saya yakin ikatan Pulau Jawa, kiai-kiai Pulau Jawa, Bali, Lombok itu sangat kuat ikatannya. Sanad gurunya itu sambung. Menurut saya dialah Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Nah, beliau sanad ilmunya kemana? Dari abahnya, dari datuknya, dan sambungannya ke Yaman. Tidak sedikit ulama-ulama Jawa Timur itu sambungan sanadnya juga ke Yaman. Artinya di puncak itu sama, satu kaitan sanad ilmu. Nah, maka perlu hal ini untuk dilestarikan. Mudah-mudahan nanti tahun depan lebih besar lagi dan lebih meriah lagi, karena saya yakin begini, kalau ulama itu ikhlas, jangankan di dunia, walaupun orang tidak kenal ya, di akhirat itu tubuhnya tidak berani disentuh oleh api neraka. Saya teringat kisahnya Ibnu Ruslan ya, pengarang kitab Zubad. Beliau nulis kitab Zubad itu di atas perahu. Jadi matan Zubad itu ya, itu nazam daripada hukum-hukum fikih. Beliau nulis di atas perahu. Setelah selesai nulis rampung, dibuang itu oleh kawan-kawannya di atas perahu, bilang jangan dibuang. Ini mutiara-mutiara ilmu, ini jangan dibuang. Maka beliau katakan, kalau ini ikhlas saya lakukan, nanti akan bermanfaat. Dibuang di lautan, dibawa ombak, sampai kemudian ditemukan oleh seorang nelayan. Kok ada rangkuman-rangkuman apa, tulisan, kalimat-kalimat. Ini nelayan tidak tahu. Dibawalah ke satu kiai, dan rupanya kiai melihat ini adalah nazam tentang hukum-hukum fikih. Dan kemudian beliau perbanyak itu dan tersebarlah itu. Keikhlasan seperti itu, walaupun sudah dibuang sekalipun, logika normalnya itu buku rusak, hancur, karena sudah terombang-ambing di dalam air ombak. Tapi subhanallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berpesan begini, kalau sekarang kita ini bukan kiai, kita ini orang biasa-biasa, tapi kalau kita mau meladeni para kiai, kalau kita mau menjadi pelayan-pelayan para ulama, bolehlah kita belum jadi orang sekarang, tapi insya Allah cucu cicit Anda insya Allah jadi ulama. Kalau kita mau melayani ulama, kalau kita mau berkhidmah kepada kiai, berkhidmah kepada tuan guru, insya Allah cucu-cucunya atau cicitnya insya Allah jadi ulama. Cahaya ini jangan sampai redup. Bangga kita punya kakek, alhamdulillah, tapi jangan diredupkan ini cahaya. Bagaimana caranya? Maka anak cucunya ayo yang semangat belajar ilmu. Adanya beliau dihauli begini ini karena melekat ilmu dalam dirinya. Kalau tidak melekat ilmu, siapa sih mau ngehauli kita? Tidak tergerak orang mau datang. Tapi kalau ilmu sudah melekat, insya Allah, walaupun tidak kenal Imam Bukhari, kita tidak kenal Imam Syafi'i, kita tidak kenal. Siapa kenal Imam Bukhari secara langsung? Cuman kita cinta sama beliau. Imam Ghazali kita tidak kenal.
Apa yang menjadikan kita mahabbah kepada beliau? Ada ilmu dalam dirinya. Nah, termasuk juga beliau ini. Maka insya Allah ini awal, tahun ini adalah awal haulnya beliau. Mudah-mudahan nanti akan menjadi syiar di wilayah kita ininya dan umumnya nanti di Pulau Bali, sehingga akan muncul nama di Pulau Bali ini bahwa ada ulama besar, minimal berkahnya, minimal berkahnya. Kalau kita tidak sempat sambung sanad ilmu sama beliau, berkahnya insya Allah. Dan saya pesan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, di antara cara untuk berbakti, dan bakti ini adalah sebagai penanda kalau kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Ini tanda bahwa Allah ridho kepada kita. Dalam kitab I'anatul Talibin, di sana tercantum, barang siapa yang dia menziarahi daripada kedua orang tuanya atau salah satu keduanya yang sudah meninggal setiap hari Jumat sekali saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa anak tersebut, dan dia digolongkan sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, apalagi orang tuanya ulama besar. Dalam kitab tersebut juga dicantumkan man zara qabra walidayhi, siapa orang menziarahi kubur orang tuanya atau salah satu keduanya, kana kahajjatin, maka itu pahalanya sama dengan ibadah haji sempurna. Ini keutamaan ziarah ya. Ini di belakang ini, makamnya di belakang ini. Minimal habis sholat Jumat, keluarga berziarah, berkunjung. Saya baca juga dalam kitab tersebut, setiap malam penduduk kubur itu mereka akan datang dan mereka memohon, dikatakan 1000 kali dia meminta, memanggil. Siapa yang dipanggil? Ya ahli, ya waladi, wahai keluargaku, wahai anak-anakku. Dipanggil begitu 1000 kali dia panggil. Kalau ada yang menyambut daripada panggilannya, iringan doa dihaturkan, senang bahagia. Tapi kalau tidak, maka susah dia balik lagi ke sana. Setiap malam, lebih-lebih itu malam Jumat. Ini perlu kita pahami bersama. Kalaulah itu mayit-mayit secara umum, arwah secara umum demikian. Sebaliknya, kalau ini arwah para ulama, para wali-walinya Allah, kita ngambil berkahnya kepada beliau. Kita ngambil berkahnya kepada beliau. Dan berkah ulama ini, sekali lagi saya katakan, jangankan di dunia, di neraka tidak berani api neraka nyentuh tubuhnya, karena ada ilmu dalam dirinya. Maka Allah katakan dalam hadis qudsi, wahai para ulama-ulamaku, aku kasih ilmu pada kalian, bukan untuk nyiksa kalian. Sekarang kalian bebas masuk surga sana semuanya. Aku taruh ilmuku pada kalian bukan untuk menyiksa kalian. Sekarang kalian bebas masuk surga semuanya. Ini keutamaan ulama. Dan saya sangat bangga sekali ya, karena beliau ini satu area dengan kita. Insya Allah ini bagian dari keberkahan. Insya Allah ini bagian daripada keberkahan. Kalau saya berbicara tentang kematian, kematian ini ada kematiannya orang kafir, ada orang munafik, ada orang beriman. Kalau orang beriman, bagaimana ruhnya itu dilepas, dicabut oleh Allah, oleh malaikat Israel, mereka dipanggil dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Memang karena apa yang ada dalam dirinya sehingga menjadikan malaikat kenal kepada mereka, Allah sayang kepada mereka. Dipanggil pun dengan panggilan nada yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang.
Dan Nabi menyatakan bahwa al-maut jisrun yusilul habib ilal habib. Kematian ini satu jembatan. Kematian ini satu jembatan yang menghantarkan seorang kekasih berjumpa dengan kekasihnya. Maka tidak ada ceritanya orang beriman itu takut mati, tidak ada. Bahkan kalau dia faham betul mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, pasrah sudah. Mau kapanpun meninggal, yang penting diakhiri dengan husnul khatimah. Ini yang diharapkan mereka. Dan ketika memang husnul khatimah, panggilan Allah sangat indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah kepada Tuhan dalam keadaan kau ridha, dan Allah pun ridha kepadamu. Kalau Allah ridha, tidak mungkin neraka itu mau nyentuh tubuhnya, tidak mungkin. Kalau Allah sudah ridha, neraka itu tidak mungkin nyentuh tubuhnya. Yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman ketika mereka dipanggil radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang dirahmati, dan masuklah mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kematian orang beriman. Hakikatnya kita tidak tahu, tapi ada ciri-cirinya. Di antara Nabi katakan al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Orang mukmin itu kalau meninggal, ada keringat di dahinya itu. Al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Ada keringat di dahinya. Itu tanda bahwa insya Allah itu husnul khatimah. Dan itu anugerah yang Allah berikan. Baik, yang kedua ada kematian orang munafik. Kalau orang munafik ini mau mati, Israel datang, cabe-cabe itu rohnya, susah keluarnya. Dan sampai kalaupun sudah meninggal, pasti sengsara perjalanan berikutnya. Allah turunkan firman-Nya terkait dengan orang munafik. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan engkau mensolatkan, mendoakan orang yang dia mati selama-lamanya, hatinya tertutup, pura-pura Islam tapi dia menyimpan kekafiran di dalam hatinya. Ini ayat turun terkait dengan Ubay, si mu'allaf Yahudi yang kemudian menjadi provokator, Ubay bin Salul. Ini jahat-jahatnya orang. Itu perang Uhud hampir kacau pasukan gara-gara hasutannya. Tapi ketika dia sakit, dia utuslah seorang untuk memanggil Nabi. Lalu Nabi datang, Rasulullah, walaupun sudah disakiti, sudah dirugikan, tetap saja datang beliau. Maka di saat Nabi datang, Nabi katakan pertama nasihat, ya Ubay, ahlakaka hubbul Yahud, telah mencelakaimu, merusak keadaanmu, cintamu kepada orang-orang Yahudi. Dia bantah Rasulullah dengan kalimat, wahai Muhammad, saya mengundang Anda ke sini untuk Anda doakan saya, bukan untuk nasihati. Berani dia ngomong begitu kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi dengan polosnya, baik, aku doakan. Dan Ubay pun minta kepada Nabi, nanti kalau saya meninggal, tolong Anda yang merawat saya. Saya minta jubah Anda. Singkat kisah, matilah Ubay. Matilah dia ini. Datang anaknya, wahai Rasulullah. Anaknya ini rupanya santrinya Nabi Muhammad, dan santri yang sangat alim, sopan santunnya, Masya Allah, kepada Muhammad. Nabi sayang kepada Abdullah ini, Abdullah bin Ubay. Nah, karena santrinya datang walaupun bapaknya jahat, maka Nabi dimohon oleh Abdullah, wahai Rasulullah, ini abah saya sudah meninggal dunia, saya mohon tolong Anda yang menguburkan, Anda yang mengkafani, dan saya minta jubah Anda.
Bahkan permintaannya lagi, tolong dikecup bibir bapak saya, kata. Apa tujuannya? Supaya dapat berkah dari Rasulullah SAW. Ketika ini Ubay mati, Nabi ceritanya mensolatkan. Sayyidina Umar loncat langsung. Wahai Rasulullah, tidak salah Anda lakukan ini. Ini orang kurang ajarnya orang. Bukankah dia yang hampir saja dalam perang Uhud yang mengacaukan barisan? Dan berapa kali dia ingin mencelakakan engkau, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, wahai Umar, sudah, engkau nyingkir saja. Ini urusanku dengan dia. Engkau nyingkir, kata. Sayyidina Umar tidak terima itu. Karena memang jahat ini orang ini. Tidak terima Sayyidina Umar. Tapi sudah dilakukan saja oleh Rasulullah. Akhirnya setelah selesai, singkat kisah, turunlah ini ayat. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Maka semenjak ini ayat turun, Nabi tidak pernah mensolatkan orang munafik sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Nah, hanya saja ketika itu pertanyaan disampaikan oleh Sayyidina Umar pada Rasulullah, dan setelah ini ayat turun, Nabi berkata, saya melakukan ini hanya ingin kaumnya Ubay, dia banyak punya penganut, punya pengikut banyak. Maka dalam tafsir Baghawi diceritakan bahwa kurang lebih 1000 keluarganya masuk Islam hanya karena Nabi kasih jubahnya kepada si munafik. Nabi kasih jubahnya kepada munafik. Orang-orang bilang, ini Rasulullah sudah dicaci, sudah difitnah macam-macamnya, tapi masih mau kasih jubahnya untuk jadi kain kafan. 1000 masuk Islam daripada keluarganya Ubay. Dan inilah tujuan Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Umar nyesel, saya kok terlalu berani-berani negur Rasulullah. Rasulullah ini kan dibimbing oleh Allah langsung. Ya, tapi jelas sisi manusianya Sayyidina Umar. Memang beliau ini temperamen orang, tapi kenceng dalam kebenaran. Nah, jadi kematian orang munafik yang kedua. Kematian orang munafik. Kemudian yang ketiga, kematian orang-orang kafir. Hanya saja bedanya, kalau munafik di zaman Nabi itu terang mereka. Cuman kalau sekarang kan kita tidak kentara, dan tidak bisa kita hukumi sekarang munafik sebagaimana di zaman Nabi lalu kita taruh nas Al-Quran pada mereka. Tidak bisa. Ini sebagai kisah, sebagai hikmah saya ceritakan kisah ini. Cuman jangan menghakimi orang dengan kisah ini nanti. Tapi di gambaran bahwa ada kematian orang mukmin, ada kematian orang munafik. Ada lagi yang ketiga, orang-orang kafir. Ketika mereka mati, apakah mereka punya ruang walaupun sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk selamat? Sama sekali tidak ada ruang, sudah. Penyembah asnam, penyembah berhala-berhala atau selain Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak ampuni. Kalau di masa hidup dia tidak nyembah Allah, sampai mati pun dia tidak sembah Allah, dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni oleh Allah. Kok mati dalam keadaan seperti itu? Ini sudah celaka selama-lamanya, sudah. Celaka selama-lamanya. Nah, dari 3 jenis kematian ini, maka kematian terindah itu adalah ketika Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ini nasihat yang terakhir. Ini kita berada di bulan Sya'ban. Kita berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi malam nisfu Sya'ban. Saya berpesan, gunakan waktu sebaik-baiknya, pastikan hidupkan itu malam nisfu Sya'ban untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca dalam kitab Al-Birru Was-Silah, Ibnul Jauzi punya kitab itu. Di sana ada satu kisah begini. Adalah seorang anak, ini ahli pemabuk dia. Pemabuk ini berangkat maghrib, malam-malam pulang teler sudah.
sampai menjelang akhir Sya'ban, masuk Ramadan. Ini anak pulang sempoyongan, mabuk ini anak. Maka oleh ibunya ditegur. Ibunya sayang sama dia, dibuatkan air hangat supaya mandi, supaya segar badannya. Sayangnya sama anaknya. Cuman ketika dia pulang dalam keadaan mabuk sempoyongan, habis teler, minum khamar, ibunya bilang gini, wahai anakku, ini adalah malam terakhir daripada bulan Sya'ban. Besok orang-orang sudah pada puasa, tapi kamu masih dalam keadaan teler. Kapan kamu tobat? Katanya. Ibunya menasihati dengan kasih sayang, karena dia mabuk tidak terima, ditempeleng ibunya. Maka ibunya bilang, celaka kamu ini, kata. Ketika dibilang celaka, tambah menjadi-jadi. Dipukul ibunya. Kebetulan tempat membuat air hangat, air panas ini, maunya untuk mandi anak ini. Ibunya dimasukkan sana, dibakar di sana sampai gosong. Tapi dia belum sadar. Masuklah dia ke kamar. Setelah di kamar lama sampai menjelang fajar, dia sadar. Kemudian dia buka pintu, diketuklah pintu tempat istrinya, kamar istrinya. Istrinya bilang, aku tidak mau sama kamu. Dia kaget, loh, kok tumben-tumbennya istri saya kok berubah begini. Memang ada apa, katanya? Apa kamu tidak sadar, kata istri, kamu sudah bunuh ibu kamu, katanya. Kagetnya dia itu, kemudian dicari di tempat ibunya dibakar itu, gosong ibunya. Maka dari nyeselnya dia ambil kampak itu, dipotong tangannya dia sendiri, yang bagian kanan dia potong, kemudian yang kiri dibiarkan, ngambil tali diikat kakinya dengan tali. Diem dia berhari-hari begitu, saking nyeselnya dia. Lalu dia punya uang di sana, dikisahkan 8.000 dinar. Semua uangnya dia sedekahkan untuk menebus, kiranya bisa Allah maafkan, dia sudah bunuh ibunya. Dia bebaskan budak. Di sana diceritakan kurang lebih 26 budak perempuan, 23 budak laki-laki. Dia bebaskan itu. Setelah itu dia bertobat. Semenjak saat itu dia jadi orang yang ahli ibadah, siang puasa, malam tahajud, terus begitu. Bagaimana supaya Allah ampuni dosanya? Datanglah waktu ibadah haji. Datang waktu ibadah haji. Bertemulah pada waktu itu ada seorang ulama besar, wali min auliyaillah, namanya Malik bin Dinar. Kita kenal nama itu mungkin kalau di ngaji-ngaji tasawuf, kita kenal nama itu, kita sering ceritakan itu nama. Seorang ulama wali min auliyaillah, Malik bin Dinar. Beliau ini melakukan menjalani rangkaian ibadah haji. Setelah ibadah haji selesai, beliau duduk sambil merenung. Ini banyaknya begini orang-orang yang naik haji ini. Ya Allah, seandainya mereka yang Engkau terima, maka aku bersyukur, kata beliau. Tapi kalau ada yang tidak diterima, ya Allah, saya ingin berkunjung kepada dia dan saya ingin berdoa mudah-mudahan Engkau terima hajinya dia. Singkat kisah, tidurlah beliau, mimpi. Dalam mimpinya itu, maka datang suara menyatakan, wahai Malik bin Dinar, kamu jangan sok dermawan jadi orang, katanya. Allah itu zat yang maha dermawan. Semua ibadah hajinya orang-orang ini diterima oleh Allah, kecuali satu orang saja. Malik bin Dinar merasa, oh jangan-jangan saya ini. Maka suara itu menyatakan, bukan engkau. Ada seorang yang namanya Muhammad bin Harun. Muhammad bin Harun ini tidak diterima hajinya. Singkat kisah, sadarlah beliau, pagi-paginya dicari. Kebetulan informasinya dari daerah Khurasan, daerah Balkho. Maka dicarilah di sana itu rombongan yang dari Khurasan. Ditanya, adakah yang dari kampung Balkho? Nah, setelah ditemu, mereka
satu kelompok, maka ditanyalah, adakah gerangan di sini yang namanya Muhammad bin Harun? Oh, kata orang-orang, Anda ini siapa kok kenal nama ini? Memang siapa dia? Tidak ada seorang pun yang lebih hebat ibadahnya dari Muhammad bin Harun ini. Semenjak zaman tahun-tahun sebelumnya, ini top ibadahnya. Kalau Anda bertanya mau dapat berkah, sudah tepat Anda. Kata Malik bin Dinar, bolehkah saya mau berjumpa sama dia? Oh boleh, saya tunjukkan. Diantarlah itu. Sampai di kamarnya dilihat Muhammad bin Harun lagi sholat. Selesai sholat, kemudian duduk. Maka beliau bertanya kepada Malik bin Dinar, Anda ini siapa? Oh saya Malik bin Dinar, kata. Untuk apa Anda datang ke sini? Dari mana Anda tahu saya? Kata Malik bin Dinar, saya mau cerita tapi malu, kata. Enggak, jangan malu, cerita saja, kata. Saya bermimpi, kata. Iya cerita saja, kata. Saya bermimpi ibadah haji semua orang ini diterima kecuali satu orang, dan itu adalah Anda. Cuman Anda ini ahli ibadah, wajah Anda bercahaya, Anda ini ahli puasa, kok bisa ibadah Anda yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kata Muhammad bin Harun menyatakan, semenjak 40 tahun yang lalu, setiap tahun saya berhaji di tempat ini. Setiap tahun juga datang orang seperti Anda, kekasih-kekasihnya Allah, mengabarkan bahwa ibadah haji saya ditolak. 40 tahun saya berhaji setiap tahunnya, selama itu juga haji saya ditolak. Maka Malik bin Dinar bertanya, apa kira-kira gerangan? Apa Anda punya masalah dengan Allah? Maka berceritalah dia, saya punya ibu, saya dulu ahli pemabuk, ahli teler saya. Sampai tidak sadar saya bunuh ibu saya. Wah, kata Malik bin Dinar, ya sudah, kalau itu cukup sudah. Mudah-mudahan aku tidak kena akibat dari perbuatan. Coba bisa dibayangkan, 40 tahun yang lalu melakukan dosa, haji berulang-ulang, belum dihapus juga dosanya itu. Membunuh, belum dihapus itu. Ibadah sunnah, puasanya, sholatnya, rupanya belum bisa mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum bisa mengundang rahmatnya Allah. 40 tahun. Saya dibayangin kalau kita melakukan satu dosa besar, lama mau mengundang rahmat Allah itu. Sampai akhirnya kemudian Malik bin Dinar mau pulang, cuman dia mendengarkan Muhammad bin Harun ini berdoa, Allahumma ya farijal ham, ya kashifal gham, mujibu da'watil mutarrin, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika, la taqta' rajai wa la tukhayyib du'ai. Ini doa diulang-ulang sama beliau, la taqta' rajai wa la tukhayyib du'ai. Ya Allah, jangan putuskan harapanku ya Allah, jangan kau sia-siakan daripada doaku ya Allah. Berulang-ulang ini diucapkan. Akhirnya pulanglah ini Malik bin Dinar, pulang ke tempat penginapannya. Lalu malam tidur, rupanya Rasulullah SAW datang. Rasulullah SAW datang dalam mimpinya, wahai Malik, la tuqannitin nas min rahmatillah. Wahai Malik bin Dinar, jangan engkau putuskan harapan manusia daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau putuskan harapan manusia daripada rahmat Allah. Jangan kau takut-takuti dia. Malam ini, kata Rasulullah dalam mimpinya Malik bin Dinar, Allah sudah buka pintu rahmatnya, dan ini Muhammad bin Harun diterima semua ibadahnya setelah 40 tahun dia berdoa. Maka Malik bin Dinar tersadarlah, besok harinya datang kepada fulan, pada Muhammad bin Harun. Diketuk pintunya, kok tidak ada dibuka. Diketuk kedua tidak dibuka, diketuk ketiga tidak dibuka, dipaksa coba dibuka. Rupanya belum sempat menyampaikan ini berita dari Rasulullah,
Muhammad bin Harun ini wafat, meninggal dunia. Dan kemudian kata Malik bin Dinar, aku pun ikut mensolatkan dia. Aku pun ikut mensolatkan dia. Dalam mimpinya berjumpa Rasulullah, bahwa di hadapan Allah ibunya sama dia dipanggil ini. Ibunya sama dia dipanggil, kemudian ibunya tidak terima awalnya. Lalu karena doa sang anak berulang-ulang, Allah masukkan rahmat ke dalam hati ibunya dan memaafkan dia. Lalu Allah masukkan kedua-duanya ke dalam surga. Maka dalam kitab I'anatul Talibin tadi yang saya sebutkan, ada satu riwayat Nabi menyatakan, ada seorang anak, dia meninggal dunia, bapak ibunya meninggal dunia dalam keadaan dia durhaka. Tapi kemudian dia doakan tiap hari ibu bapaknya yang almarhumah tadi. Tiap hari didoakan sampai kemudian Allah jadikan dia ini orang berbakti kepada kedua orang tuanya. Catatan akhirnya, finalnya ketika menghadap pada Allah, dia termasuk orang-orang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kita hauli pada malam hari ini, adalah Tuan Guru Haji Muhammad Amir. Jadi kalau beliau ini masuk dalam jajaran, melihat dari kawan-kawan mondoknya beliau yang seperjuangan dengan beliau, ini orang-orang besar semuanya. Maka insya Allah hadirnya, duduknya kita ini takdir dari Allah. Ini salah satu daripada cara mengundang rahmatnya Allah kepada kita untuk mendapatkan keberkahan daripada beliau. Bahwa istilah haul ini supaya kita tidak bimbang, tidak samar. Kalau berkelanjutan kita laksanakan, haul ini adalah bahasa Arab sebenarnya. Haulun, al-haul artinya tahun. Maka haul yang dimaksudkan dalam peringatannya adalah memperingati kematian. Bisa jadi orang biasa. Untuk apa? Untuk kita doakan. Tapi bisa jadi yang kita peringati para ulama-ulama, wali-walinya Allah, untuk kita dapat berkahnya. Dan juga dalam rangka untuk mengingatkan orang yang dihauli seperti ini, dakwahnya bagaimana, perjuangannya seperti apa, dan juga belajarnya dulu bagaimana, susah payahnya, dan sampai kemudian kita kenal nama beliau ini. Inilah tujuannya. Kalau terkait doa apakah sampai? Kita Ahlussunnah wal Jamaah yakin betul ya, doa yang kita haturkan kepada almarhumah insya Allah sampai. Dan kalau kita doakan para wali-walinya Allah, keberkahan itu akan berbalik kepada kita. Kalau kita doakan wali-walinya Allah, sampai tidak sampainya keputusan Allah. Cuman kita yakin bahwa doa itu sampai. Apa buktinya? Kalau Nabi SAW mendoakan mayyit di saat sholat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, itu kan sebagai tanda sikapnya beliau. Kalau memang tidak sampai kan tidak mungkin Nabi berdoa begitu. Itu sederhananya begitu. Kalau memang tidak sampai doa kepada almarhumah, Nabi tidak akan ajarkan doa begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah menyatakan, menceritakan kisahnya para tabi'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami. Jadi Allah menceritakan ayat ini terkait dengan orang yang belum datang padahal ketika ayat diturunkan, mengisahkan keadaan para tabi'in yang mereka berdoa untuk dirinya dan berdoa untuk para sahabat-sahabat muhajirin ansor yang sudah mendahului. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami ini dengki kepada mereka orang-orang beriman. Ini ayat menjadi dasar bahwa insya Allah doa itu sampai. Maka kalau tadi dibaca tahlil, kemudian dibaca bersama-sama, dan kemudian dihaturkan kepada beliau khususnya, mudah-mudahan apa yang sudah dihaturkan tadi sampai kepada beliau untuk diterima oleh Allah dan disampaikan lagi kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa saya mohonkan kepada paman saya Ustaz Said lebih sempurnanya. Yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adalah afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة